Terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, Danau eksotis Situ Patenggang yang berada di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, masih menjadi incaran para traveler. Keindahannya terus terpancar, nampak dari permukaan air yang begitu tenang. Barisan pohon pinus menjulang tinggi menghiasi beberapa celah danau, menambah kecantikan khas Situ Patenggang. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan kebun teh seluas 1.500 hektar yang berjajar rapi. Dengan pucuknya yang hijau menjadi pemanis pandangan mata, juga memberikan sensasi tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke danau ini. Tak habis sampai situ, kita pun akan merasakan kesegaran udara sejuk dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius dan suasana danau yang hening membuat siapapun ketagihan berkunjung ke Situ Patenggang. Danau ini memiliki cerita yang cukup memikat para pengunjung untuk bertandang, seperti cerita keselamatan para jawara Patenggang yang menempati daerah Situ Patenggang. Sejarah Patengan itu diawali dari nama salah satu tempat yang memang tersembunyi. Patengan berasal dari kata petengan. Petengan itu berarti poek kalau dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia berarti gelap. Kenapa disebutkan demikian? Karena Patengan berada di letaknya diapit oleh dua tempat. Yang pertama itu adalah bukit, perbukitan atau leuweung larangan, dan yang satu lagi adalah kebun teh yang memang sangat tinggi sekali. Nah, kenapa diambil dari petengan, di mana di saat kita melihat Patengan itu seperti bukan situ, bukan telaga, tetapi Patengan itu berupa kawasan yang sangat gelap. Kenapa gelap? Karena di sana memang pencahayaan sedikit kurang, karena ditutupi oleh kabut yang sangat tebal, atau yang dalam bahasa Sunda itu halimun bajra. Untuk Patengan sendiri, petengan itu kalau kita bisa datang langsung ke sana, itu kita akan merasakan bagaimana suasana gelap, gitu kan. Jadi Patengan itu bukan dari kata-kata yang lain atau nama satu tempat yang sudah muncul sebelumnya, tetapi diambil dari suasana tempat yang memang betul-betul gelap. Tentang sejarah Patengan yang memang itu diambil dari sejarah-sejarah leluhur dari Patenggang. Itu pada zaman dahulu diadakan satu selamatan atau karyaan dalam bahasa Sunda, di mana selamatan tersebut untuk bersyukur, rasa syukur terhadap alam yang ada di Patengan. Di sana ada yang dituakan itu yaitu Juragan Sepuh. Beliau mempunyai putra yaitu Dewi Rangrangganis, atau yang bisa dikenal masyarakat yaitu Mbah Dewi Sakti. Mbah Dewi Sakti mengadakan acara ruatan atau upacara selamatan lembur atau tempat tersebut. Nah, pada saat itu datanglah dua jawara yang bernama Eyang Jagasatru dan Eyang Jagaraksa. Mereka meminta bahwasannya gunung yang berada di samping Situ Patengan sekarang itu diratakan. Dewi Rengganis bersama Sang Amatia Tuha atau Juragan Sepuh mengadakan pertarungan. Yang pertama, pertarungannya antara Eyang Jaganata melawan Eyang Jagasatru. Di sini pertarungannya berupa saling
memegang ibu jari. Dengan kesaktiannya mereka akhirnya bertempur. Setelah lama-kelamaan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, sampai itu tempat yang sekarang menjadi situ itu dalam bahasa Sunda itu ngalegok, seperti katel atau wajan. Nah, tanpa disengaja kaki Eyang Jagasatru menginjak mata air yang ada di bawah. Nah, akhirnya air keluar dari dalam tanah sampai menggenang semata kaki atau memuncangan. Lama-kelamaan setelah sekian lama, akhirnya airnya itu semakin tinggi dan semua sajian atau makanan-makanan yang berupa tumpeng dan lauk pauknya itu tenggelam oleh tingginya air yang keluar dari mata air tersebut. Dan mata air tersebut sekarang disebut Cisurupan atau Susurupan. Itu tepatnya berada di tengah-tengah Situ Patengan. Jadi Situ Patengan itu memang salah satu situ yang tidak ada air yang mengalirinya, tapi air Situ Patengan itu berada dari dalam situnya sendiri. Nah, setelah itu para sesepuh atau jawara-jawara tersebut akhirnya mereka punya kesepakatan untuk menjaga Situ Patengan, dan masing-masing itu berada di tempat-tempatnya. Yang pertama, kita kalau di Patengan itu ada yang dinamakan Batu Pamegatan. Apa Batu Pamegatan? Batu Pamegatan itu adalah salah satu batu untuk menarik benang. Nah, zaman dahulu untuk membersihkan Situ Patengan tidak dibersihkan disedot atau apa, tetapi dibersihkan sebelah-sebelah dengan benang. Jadi kalau kita tarik benang dari tengah, itu yang sebelah kiri surut, yang sebelah kanan air pindah ke sebelah kanan. Nah, ada lagi dibalikan, dari sebelah kanan surut, sebelah kiri yang terendam. Dan selanjutnya ada yang dinamakan Jukut Maju. Nah, ini Jukut Maju. Jukut Maju ini adalah salah satu tempat di mana dari daratan ke situ itu penuh dengan rumput atau jukut. Dulu masih kita lihat jukutnya tersebut atau rumputnya itu bisa nyampe 10 meter ke depan. Jadi kalau kita lihat Patengan itu dari Jukut Maju itu seperti beriak karena rumput-rumputnya naik ke atas. Itu yang disebut Jukut Maju. Nah, yang selanjutnya ada lagi yang disebut Taneuh Beureum. Tanahnya merah. Merah bukan merah seperti tanah biasa, tanah liat biasa, tapi di sana terlihat seperti merah darah. Seperti darah yang dikucurkan di sana. Kita maju lagi ke Legok Meong. Legok Meong ini adalah salah satu tempat di mana tempat mencari airnya para aden-aden. Para aden-aden dalam artian lelesan. Lelesan itu kalau dalam bahasa sekarang ya diidentikan dengan harimau. Jadi harimau kalau mau minum itu di sana. Baik harimau yang maaf kata lelesan atau harimau-harimau yang memang betul-betul harimau. Kita maju lagi ke Labuan Bulan. Di Patengan, karena Patengan itu poek atau gelap, itu kita tidak bisa melihat, kalau malam tidak bisa melihat bulan kalau bulan purnama. Tetapi di Labuan Bulan itu adalah satu tempat yang akan terlihat jelas bayangan bulan walaupun kita melihatnya dari arah mana. Nah, ada lagi Cirengganis atau Rengganis. Itu adalah salah satu leuweung larangan yang memang kita percaya sebagai tempat yang tidak boleh untuk dimasuki oleh manusia. Ya, kita pahami mungkin orang tua kita mengajarkan untuk selalu merawat alam, jangan sampai alam itu dirusak oleh manusia. Nah, di Patengan juga ada satu pulau. Nah, ini pulau yang sangat indah sekali yang dinamakan Pulau Awi Sumaer. Atau kalau sekarang bukan berganti nama, ada yang menamakan Pulau Sasaka. Pulau ini uniknya kalau airnya surut dia turun, tapi kalau airnya pasang atau tinggi dia juga akan naik. Jadi tidak seperti pulau-pulau biasa gitu kan, kalau surut dia
kelihatan sampai bawah, ini tidak, dia mengikuti alur air. Nah, di antara Pulau Sasaka atau Pulau Awi Sumaer itu ada Batu Tumpeng. Batu Tumpeng itu adalah salah satu prasasti tumpeng yang pada saat karyaan tersebut, selamatan tersebut. Nah, karena tadi Eyang Jagasatru menginjak mata air, airnya tinggi. Nah, tumpeng yang ada di sana itu semuanya berubah menjadi batu dan disebut batu tumpeng. Batu tumpeng ini hanya bisa terlihat jika airnya surut, dan itu adalah salah satu ciri atau totonden dalam bahasa Sunda. Jika batu tumpeng kelihatan atau air situ Patenggang surut, maka kehidupan pun akan menjadi seret dalam mencari syarat. Atau bisa jadi kalau zaman dahulu ada istilah air Patenggang surut berarti beras mahal gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang sekarang batu cinta. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah ada kaitannya dengan batu cinta dengan yang lain? Sebenarnya batu cinta itu timbul dari kisah, salah satu kisah mitos atau kisah dongeng, di mana ada satu dongeng yang menyatakan bahwa Dewi Rengganis sama Ki Santang itu saling pateangan-teangan dan bertemu setelah berkeliling lama, itu bertemu di batu cinta. Nah, itu akhirnya sampai sekarang dijadikanlah simbol atau tugu batu cinta. Tak heran jika situ Patenggang selalu menjadi pilihan para wisatawan untuk merelaksasikan diri sambil bercengkrama dengan alam yang asri.